Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema, yaitu penting yang akan dia ungkap sebentar lagi. Penting untuk kamu tahu ini yang akan dia ungkap sebentar lagi. Oke, ada sesuatu yang penting apa yang perlu kamu tahu yang akan segera diungkapkan. Kita akan mengambil 3 buah kartu di sini untuk menjadi energi besar dari pembacaan kita pada hari ini. Oke, kita lihat ya. Ada energi apa di sini? Yang pertama ada energi listening. Letting go, ya, dan visions. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, yang ingin dia ungkap sebentar lagi, yang penting harus kamu tahu, ya, ini adalah ada energi tentang mendengarkan di sini. Jadi ini bisa saja ada situasi, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang selama ini terlihat tidak peduli sama kamu, atau segala omongan kamu kok sepertinya tidak diindahkan dengan dia, gitu loh ya. Tapi di sini ada suatu pertanda bahwa orang ini bisa saja telah belajar. Di sini ada gambar buku ya, ada pelajaran, ada pemrosesan, di mana ya intuisi dia juga mengarahkan dia untuk seperti mendapatkan pencerahan untuk lebih bisa mendengarkan apa yang mungkin sudah kamu sampaikan, apa yang sudah kamu kasih masukan buat dia, ya. Artinya orang ini juga bisa saja mendapatkan pertanda dari suara-suara, ya, suara batinnya dia sendiri, yang pastinya ya adalah suara di mana dia harus mengikuti intuisinya dia. Di mana intuisi dia tahu kalau dia mungkin saja harus banyak belajar melalui hubungan ini, atau dia harus belajar untuk bisa mendengarkan kamu atau melihat masukan dari kamu. Karena selama ini mungkin saja yang sudah kamu kasih tauin dia, nasihat-nasihat, omongan-omongan, perkataan-perkataan kamu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa membantu dia menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah energi dari seseorang yang mungkin saja, ya sangat mungkin sekali, adalah ingin menyampaikan tentang apa yang sebenarnya dia rasakan, bahwa di sini ada perubahan, yaitu dia banyak mendengarkan kamu. Ya, ada sesuatu yang dia dengar, suara batinnya dan sebagainya. Ada energi dari letting go, ya. Di sini ada sebuah energi keikhlasan, ya. Mungkin saja kamu sudah ikhlas menjalankan dengan hubungan dengan orang ini, atau sudah ada dalam tanda kutip kepasrahan. Kepasrahan bukan kepasrahan yang negatif ya, tapi kepada energi yang letting go. Ya, kamu membiarkan dia untuk bertumbuh, kamu membiarkan dia untuk bertransformasi, baik dalam pikiran maupun dalam kehidupan dia. Jadi kamu seperti kayak, ya sudah, saya sudah melakukan bagian saya, yaitu saya sudah kasih kamu masukan, saya udah kasih kamu nasihat, saya udah bantu kamu. Di sini juga banyak dari kamu yang banyak bantu dia ya. Dimana kamu sekarang sudah sampai ke tahap ya, kamu menyerahkan kepada universe atau menyerahkan kepada yang di atas, kalau udah, aku ikhlas ya, aku ikhlas. Apapun yang terjadi sama hubungan kita pada akhirnya, aku sudah ikhlas gitu loh ya. Nah, ini juga adalah ada energi dari visions ya, dimana ya justru keikhlasan kamu tadi membuat dia itu banyak mendapatkan pertanda. Selain ada suara-suara, di sini juga ada visions. Artinya orang ini bisa saja mendapatkan mimpi, mendapatkan dalam tanda kutip tanda-tanda melalui apa yang dia lihat ya. Kalau dia harusnya segera mengungkapkan sama kamu ya apa yang sebenarnya harus dia sampaikan ya, dan di sini mungkin saja dia juga mendapat vision seperti gambaran kalau kalian akan mungkin bersama-sama atau ada sesuatu yang berhubungan tentang kalian. Tapi di sini orang ini mendapatkan suatu gambaran atau mendapat pertanda melalui penglihatan atau apa yang dia lihat. Oke, sekarang kita mau coba lihat situasi apa yang mungkin terjadi antara kamu sama orang ini ya. Di sini kalau Sora lihat ada situasi hening di antara kalian berdua ya, hening di antara kalian berdua, dimana mungkin ada situasi sendu, mungkin sama-sama sedih, mungkin sedang sama-sama berjauhan, tapi secara intuisi itu terkoneksi. Itu satu ya teman-teman. Dan sebenarnya ada energi di mana kamu di dalam intuisi kamu masih punya harapan sama orang ini, dan sebaliknya orang ini pun dalam intuisinya punya satu harapan sama kamu.
Dan situasi yang sedang terjadi sekarang, mungkin saja ada situasi kenapa kalian itu saling mungkin diam atau saling ada jarak, karena di sini ada yang sedang fokus ya. Mungkin saja dia sedang fokus sama tujuannya dia. Dia sedang memusatkan energi dia dengan target yang mau dia capai. Target secara personal, mungkin saja ada target secara kerjaan, ada yang harus dia selesaikan, ada yang harus jadi fokus dia khusus. Artinya di sini, di balik situasi yang ada sekarang, ya masih ada harapan soal hubungan, dan ada situasi di mana kalian sedang fokus. Ya mungkin dia sedang fokus sama kerjaan, kamu sedang fokus sama membenahi diri kamu. Dan di sini artinya begitu banyak ada energi pergerakan. Artinya bisa saja hubungan ini itu mungkin gak stabil. Hubungan ini ada yang on off, ada yang come and go. Kenapa? Karena penuh dengan kekhawatiran, ya, penuh dengan kekhawatiran, kegalauan, ketidakjelasan gitu loh ya, ketakutan, yang dimana mungkin ada hal-hal yang dirasa fokusnya harus ke satu hal aja. Ya, artinya mungkin saja fokusnya itu berpindah-pindah kalau untuk sama hubungan ya, karena terbagi dengan fokus yang lain ya. Orang ini sedang menyelesaikan suatu hal yang harus dia selesaikan. Artinya, bisa saja orang ini juga sedang mengalami suatu situasi, dia menjalankan karma yang harus dia selesaikan secara pribadi, ya. Atau di sini kalau Sora lihat, ya, orang ini sedang harus menyelesaikan sesuatu, ya. Oke, tapi di sini ada energi kesetiaan. Artinya bisa saja di sini apapun yang terjadi, orang ini bisa saja tahu ya bahwa selalu ada kesetiaan yang kamu berikan sama orang ini ya. Atau ini juga bisa saja ada masalah isu kesetiaan. Mungkin saja orang ini come and go karena mungkin ada yang lain, atau orang ini nggak yakin sama kedepannya seperti apa karena masih ada yang jadi fokusnya dia gitu loh ya. Kita mau coba lihat siapakah orang ini. Ya, ciri-cirinya siapakah orang ini? Orang yang banyak beban, tadi kan Sora udah bilang, banyak yang harus dia selesaikan, banyak yang jadi fokusnya dia, ada yang harus jadi tanggung jawabnya dia. Jadi energi dia banyak dia pusatkan sama apa yang harus dia selesaikan, apapun itu, entah itu kerjaan, entah itu project, entah itu keluarga, entah itu studi, apapun itu. Artinya orang ini punya banyak sekali tanggung jawab ya, yang harus dia emban. Jadi tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga kepada hal yang lain. Oke. Orang ini sangat mungkin sedang mengajar kesuksesan, keberhasilan ya, untuk yang namanya jangka panjang secara finansial. Karena orang ini sangat realistis. Orang ini menyadari kalau dia pingin segala sesuatunya baik, dia harus cukup punya finansial yang cukup gitu ya teman-teman. Yang dimana dia itu pingin punya power, dan dia ngerasa segala hal bisa dia selesaikan juga kalau dia punya finansial yang baik. Ya, sangat suka dengan sangat fokus dengan money oriented, belum tentu materialistis ya, tapi uang adalah atau finansial salah satu fokusnya dia. Orang ini bisa saja banyak mengalami mood yang naik turun, sehingga banyak kesabaran yang harus kamu keluarkan untuk berdealing dengan orang ini, teman-teman. Oke. Banyak situasi naik turun gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini, yang ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan orang ini. Oke. Dan di sini ada orang yang berusaha untuk keluar dari situasi yang kayak move on dari situasi yang sedih. Mungkin ada kegagalan yang harus ditinggalkan di belakang, mungkin ada hal-hal yang harus ditinggalkan sama dia, mungkin dia ada yang harus ditinggal sama anggota keluarganya, ditinggal sama sahabatnya, atau harus meninggalkan kerjaan yang dia suka, tempat yang dia tinggali yang dia suka, dan segalanya ya. Orang ini berusaha mencari perasaan aman dan perasaan tenang. Orang ini orang yang ceria, berusaha objektif sama banyak hal, dan berusaha untuk optimis, teman-teman. Oke. Ada sisi ceria, ada sisi bermain-main di dalam dirinya dia, ya. Apa yang sebenarnya dia rasakan sama kamu. Orang ini banyak merasakan kepuasan secara batin, secara kamu yang terbaik, secara value. Ya, dia melihat kamu adalah sebagai seseorang yang bisa jadi family material. Artinya kamu tuh bisa saja seseorang yang dia tahu kalau mau berakhir berumah tangga dan sebagainya, membangun keluarga sama kamu punya banyak value yang sama-sama dia, punya value yang sama cocok sama dia ya. Mungkin kamu juga disukain sama keluarganya, atau bagaimana dia melihat kamu mungkin juga sebenarnya sudah siap untuk menjadi berumah tangga gitu loh ya. Kalau ini untuk hubungan yang belum berumah tangga.
Oke, lalu kenapa selama ini, kita coba lihat ya, kenapa selama ini dia diam dan tidak mengungkap, teman-teman? Orang ini takut. Orang ini merasa hidupnya itu nggak aman karena begitu banyak masalah-masalah yang tiba-tiba datang, ya. Dan dia takut, seperti takut dihantui dengan banyak kegagalan. Artinya orang ini banyak diam karena dia tuh menghadapi begitu banyak kegagalan yang dia nggak siap untuk ungkapin sama kamu. Dan dia tidak punya rasa kepercayaan diri, teman-teman, ya. Jadi dia takut kalau dia omongin, entah kamu mau terima dia atau enggak, atau kamu malah akan menjauhi dia, gitu loh ya. Atau dia itu ada rasa nggak percaya diri, insecure juga. Oke, sebentar, ini nggak aku pakai. Dan di sini dia merasa kayak dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk memahami situasi dan keadaan dia. Dan dia juga butuh waktu, kayak kalau dia merasa kayak butuh waktu untuk mungkin menjelaskan sama kamu, untuk dia bisa ngasih tahuin situasinya dia, ya. Karena dia merasa masih putus asa, karena dia merasa mungkin ya, dia merasa segala sesuatu itu nggak jelas, segala sesuatu itu belum clear terbuka, segala sesuatu itu belum terlihat dengan jelas. Kenapa dia tidak mau banyak mengungkap sama kamu. Lalu, tapi yang seperti Suara bilang di awal, kata-kata kamu, apa yang dia rasakan dan dia lihat sendiri itu masuk ke dalam dirinya yang membuat dia siap mengungkapkan sama kamu. Apa yang mau diungkap ya sama kamu? Kita coba lihat di sini. Yang pertama, dia pengen mengungkap kalau selama ini tuh dia punya intuisi soal kamu, ya. Salah satunya adalah kalian terkoneksi, ya. Dan dia kayak menyesali kenapa aku tuh banyak tidak mengindahkan intuisi aku. Kalau kita terkoneksi, kalau kita terhubung, kalau kamu bisa menghargai aku, gitu ya. Dan aku sebenarnya menyadari bahwa meskipun kita nggak banyak bicara, bahasa tubuh kita itu sebenarnya sudah saling mengerti. Dari cara menatap, dari cara berperilaku, gitu loh ya. Tuh kan, aku pengen kasih tahu kamu kalau aku tuh sering banget kadang-kadang mendengar suara kamu di dalam telinga aku. Tuh kan, ada suara dengan listening yang tadi Sora udah bilang. Hanya kamu yang bisa mengerti aku, seperti gak ada lagi orang lain yang bisa ngertiin aku. Artinya orang ini mungkin memahami bahwa ada situasi-situasi di mana cuman kamu yang bisa mengerti dia, cuman kamu yang bisa memahami dia, ya. Oke, dan dia merasakan perasaan ketika sama kamu jauh itu ada koneksi, dan dia merasakan ada perasaan kamu adalah cinta sejati buat dia. Dan ternyata tanpa adanya kamu, dunia aku tuh jadinya berantakan. Dunia aku sangat berbeda ketika nggak ada kamu di dekat aku. Ya, artinya orang ini merasa sangat kehilangan yang mendalam. Dan dia mungkin saja tidak pernah memuji kamu, tapi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat penting buat dia. Oke, aku berusaha menghindar dengan denial kalau aku tuh sebutuh itu sama kamu, tapi ternyata tidak bisa, ya. Karena di sini banyak ya, dia mendapatkan vision, mendapatkan gambaran kalian akan sama-sama. Sih, dia mau ngaku sama kamu. Kalau selama ini dia banyak denial, banyak mengingkari, banyak kabur dari perasaannya. Oke, kalau sebenarnya dia sangat butuh untuk bisa komunikasi teman-teman sama kamu. Komunikasi sama kamu tuh sangat dia rindukan, dan dia sudah lama terpanggil komunikasi sama kamu. Ya. Dan dia menyadari, dia ingin ungkapin sama kamu bahwa segala situasi yang rumit ini mungkin adalah bagian dari kesalahan dia, dan dia ingin ungkapin bagaimana sebenarnya keadaan dia. Kalau untuk kamu yang mungkin belum begitu mengerti keadaan hubungan ini, dan dia ingin bilang sama kamu kalau ada api asmara, yang masih ada api yang sangat membara, dan hasrat dia yang kuat ke kamu, teman-teman. Oke. Ini semua didapatkan dari proses dia merenung, meditasi, dan dia merasakan bahwa kalian terkoneksi, kalian terhubung. Ada panggilan dia pingin seperti meraih atau menggapai kamu lagi. Ya, di sini ada satu hukum karma atau ada satu jalinan karmic relationship, tali jodoh takdir yang memang memungkinkan untuk kalian sama-sama dan tidak terlepas, teman-teman. Artinya memang sudah ada bagian dari semesta ini kenapa kalian terkoneksi. Dan cuman kamu yang satu-satunya aku miliki. Dia menyadari kalau cuman kamulah satu-satunya yang dia miliki, dan cuman kamu yang mungkin bisa dia andalkan. Kalau selama ini kamu tidak pernah terungkapkan, dia ingin mengungkapkan bahwa kamu adalah sosok yang sangat berarti buat hidupnya dia.
Dan dia mulai menyadari kalau kalian tuh dipertemukan dan kalian terkoneksi, itu adalah bagian dari semesta ini. Aku banyak banget yang mau disampaikan sama kamu. Aku berharap kamu mau mendengarkan aku. Will you listen to me? Dan aku sangat kangen sama kamu. Jadi orang ini tuh sebenarnya sudah banyak banget menekan banyak perasaan kangen dan rindu dia sama kamu. Okay. Dan aku tuh sebenarnya ingin mengungkapkan kalau aku ternyata sudah berpikir dan mendapatkan tanda segala macam ya. Kalau dia itu pinginnya punya masa depan secara keluarga sama kamu. Artinya apa? Karena dengan kamu koneksi sangat kuat, kamu spesial, tidak bisa melakukan apa yang orang lain orang lain nggak bisa melakukan apa yang selama ini kamu lakukan buat dia. Tuh kan? Gak ada yang bisa dibandingin sama kamu. Artinya sangat mungkin ya, orang ini mungkin sudah coba deket yang lain, sudah coba berusaha mencari yang lain, tapi rasa itu tidak pernah sama. Jadi justru ketika kamu ikhlas, orang ini mulai ada kesadaran. Energi denial dia sangat besar. Dia nahan-nahan terus selama ini, teman-teman, menahan diri untuk kamu, ya. Karena di sini kalau Sora rasa dia juga merasa mungkin takut belum bisa memenuhi apa yang kamu ekspektasikan, kebutuhan batin ataupun kebutuhan fisik, ya. Sorry, ini nggak dipakai. Dan emosi dia sangat kuat sama kamu. Perasaan dia sangat kuat secara emosi sama kamu. Dia pingin banyak jujur dan terbuka membicarakan banyak hal yang mungkin sama ini dia belum terbuka sama kamu. Ya, kalau mungkin dia akan ngomong jujur, dia sudah mencoba sama yang lain, dia juga akan ngomong jujur gimana hidup dia sebenarnya berantakan, gimana sebenarnya dia merasa terkoneksi gitu loh. Ya. Dan dia merasa kesepian gak ada kamu. Ternyata di balik sikap itu semua dia banyak memperhatikan kamu dan banyak mantauin kamu. Oke, itu yang mau dia ungkap, teman-teman. Mau jujur sama kamu. Kalau kamu banyak sama ini merasa dia mungkin gak jujur, ini akan datang waktu dia jujur sama kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Oke, sih. Hubungan yang pernah membohongi kamu, mungkin denial ya, dan memungkiri kalau ada yang lain, dia akan jujur sama kamu ya. Dan hubungan yang penuh dengan kejenuhan tadi ya, jadi dia akan ngomong jujur juga kalau dia itu selama ini mungkin jenuh sama hubungan atau sekedar bosan atau mencari pelarian. Oke. Akankah mungkin bisa baik untuk berakhir bersama? Di sini ada persatuan, ada kebahagiaan, teman-teman. Ada rasa yang sama. Ketika mampu melewati ini semua, teman-teman, ya, ada satu keberhasilan, ada satu kesuksesan yang bisa diraih ketika melewati semua masalah ini. Oke. Dia ingin membayar harga kembali setelah kemarin mengecewakan kamu, ya teman-teman. Oke, orang ini itu pingin membayar kembali apa yang sudah dia membuat kamu kecewa. Ada satu kebahagiaan. Nasihat buat kamu apa? Nasihatnya adalah coba cari tahu lagi, coba explore lagi. Memberikan sedikit kesempatan untuk cinta itu adalah tidak mengapa gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau memang kamu merasa butuh waktu, silahkan teman-teman. Ya, tapi kalau Sora lihat di sini, kalau sudah ada satu orang yang denial sama perasaannya, kamu kan nggak harus ikutan denial. Ya. Dia akan selalu apa yang kamu udah tahu. Kamu tuh rumah buat jiwanya dia, kamu tempat dia berlindung. Jadi sejauh apapun dia pergi, dia akan selalu kembali ke kamu, teman-teman. Kamu tahu itu. Ya. Jadi kalau memang kamu kemarin bisa ikhlas melihat dia, minta sama semesta, kamu bisa ikhlas juga maafin dan terima dia kalau kamu mau terima dia balik. Ya, teman-teman, itu yang kalau Sora lihat di sini. Di sini ada kemungkinan asmara bersemi kembali. Nggak harus langsung balikan gimana-gimana, teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman mau coba untuk sama-sama lagi, bisa diomongin, bisa didiskusiin lagi, gitu. Karena kalau yang Sora lihat di sini, orang ini dapat banyak pertanda. Kan? Orang ini mengalami satu kebangkitan dari situasi-situasi yang kurang baik sebelumnya. Intinya gitu. Oke, Sora, kapan dong pergerakannya? Oke, kita akan coba lihat pergerakannya mungkin kapan ya, teman-teman. Pergerakan yang mungkin akan terjadi dan zodiak yang akan muncul.
Ingat ya, contohnya ini Libra ya. Libra di 7 minggu atau 7 bulan lagi. Tapi bukan berarti kalau Libra pasti 7 bulan ya. Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi. Bisa saja yang Libra yang 5 minggu lagi. Oke. Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi. Pisces 12 minggu atau 12 bulan lagi. Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi. Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi. Orang ini sedang persiapin ya teman-teman. Orang ini sedang mempersiapkan diri untuk bisa fokus kembali ke kamu. Setelah mungkin kemarin nih fokusnya banyak pecah teman-teman. Mungkin fokusnya nggak ke kamu sebelumnya. Oke, kita lihat untuk alfabetnya. Oke, kita coba lihat ya. URH TB I EAM YVF MCP. Dicek ya, nama tengah, nama belakangnya mengandung alfabet ini, plat nomor kembaran dan sebagainya. 1, 2, 3 paus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata salah minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Linknya ada di bawah.